Aduh, kalau keringetan kayak gini tuh jadi inget waktu dulu berkeringat pas lagi enak. Halo guys, welcome back to my channel Kim Tane HD. Malam minggu, apa kabar semuanya? Sobat pelangi dimanapun kalian berada, kembali lagi gue Kim Tane yang bakal lagi menceritakan pengalaman pribadi gue dalam mengarungi dunia pelangi. Dan di video kali ini gue bakal kembali bercerita, tentunya masih sambungan dari video yang kemarin gue upload, yaitu tentang cerita di asrama. Jadi semoga kalian suka ya dengan pengalaman pribadi gue yang kali ini, karena ini adalah cerita kedua yang gue angkat ke channel ini. Dan pastinya buat kalian yang malam minggu ini gak kemana-mana, ya udah mendingan rebahan aja, dengerin video gue, simakin, kali aja bisa bikin lo tumpah juga. Yang jelas pasti bakal menarik. Oke? Ya udah, kali ini gue masih punya cerita bareng Indra, si cowok pertama yang gue dapetin di asrama. Dan kali ini dia ngajakin gue begituan, tapi dengan momen yang cukup menegangkan dan cukup berbeda. Cukup bikin was-was juga, tapi asik gitu. Pokoknya, aduh, gak habis pikir deh gitu ya. Ya udah, kalau udah penasaran, jangan lupa siapin tisu dan posisi yang nyaman. Mari kita mulai. Kebiasaan anak-anak asrama itu guys, setiap sore pasti olahraga. Ada yang futsal, ada yang basket, ada yang main volley, ada yang lari, ada yang workout gitu. Dan termasuk si Indra ini, temen gue dan temen gue yang 3 orang, yang 2 orangnya juga gitu. Mereka semua suka main futsal, tapi kecuali gue kagak gitu. Gue nggak suka olahraga kayak gitu. Gue emang dari kecil emang gue nggak terlalu suka, dan malah gue kayak insecure rasanya. Jadi makanya gue kalau misalnya sore-sore itu melihat mereka yang sedang berolahraga, termasuk teman-teman gue dan termasuk juga senior-senior gue gitu. Jadi waktu sore hari itu tumben banget, suasana rame banget, semua anak-anak asrama pada olahraga di lapangan. Dan cuman gue yang duduk manis nontonin mereka yang lagi olahraga. Sesekali si Indra ngelihat gue dari kejauhan, langsung ngajakin gue gitu, cuman gue nya nggak mau. Ya karena emang gue nggak biasa main futsal, apalagi main volley, apalagi main basket. Pokoknya gue tuh olahraga kayak gitu kurang minat gitu, kurang menjiwai, karena memang gue ngerasa cowok berbeda ya. Makanya gue nggak terlalu menggeluti olahraga itu. Ya udah tuh gue perhatiin aja si Indra sama temen-temen gue yang lain lagi main futsal gitu kan. Terus juga beberapa anak-anak yang lain juga yang lagi main volley, terus yang lagi main basket juga. Pokoknya seru banget deh guys. Dan dari semua temen-temen gue itu kan tahu sendiri gue tuh kenapa semangat ngeliatin mereka, karena mereka kan berolahraga tuh, ada yang open clothes, ada yang bener-bener kayak gini kondisinya, terus ada yang bener-bener keringetan basah banget. Jadi gue tuh sambil cuci mata gitu, karena mereka kan pakai kolor juga, berkeringat, ada yang ganteng. Pokoknya itu bikin gue happy deh sore hari itu ngelihat mereka olahraga, hitung-hitung cuci mata sambil ya berfantasi gitu loh guys. Karena tetap sih kalau sore hari itu di otak gue masih ngeklik sama si Indra ini, karena baru dia tuh cowok pertama yang bener-bener berhasil banget gue gituin kan. Makanya ketika ngelihat dia olahraga, apalagi dia waktu itu pakai singlet doang, itu bikin gue jadi gimana gitu ngelihatnya. Padahal mungkin dianya mah biasa aja, karena dia ketika malam hari itu gue ngelakuin karaoke juga mungkin sekedar cuman pengen buang itu aja ya, nggak ada rasa baper atau nggak ada rasa apa-apa ke gue gitu. Malah gue nya yang baper gitu. Ya wajar sih kan, beda jiwa gitu. Makanya ketika ngelihat dia tuh aduh jadi kayak gimana gitu loh guys. Terus ya udah, singkat cerita tuh pelan-pelan di antara mereka semua yang lagi olahraga itu satu persatu mengakhiri karena makin sore kan. Apalagi anak-anak yang main volley udah duluan bubar tuh. Tinggal anak-anak futsal yang biasanya emang suka sampai maghrib tuh, suka sampai maghrib dan suka lewat maghrib juga biasanya baru kelar olahraga gitu kan. Ya gue masih tetap stay sih, duduk di depan lapangan futsal itu sambil merhatiin teman-teman termasuk si Indra ini.
Singkat cerita, teman-teman gue yang main futsal termasuk si Indra ini kelar tuh, dan suasana pun udah kayak menjelang maghrib gitu. Cuman waktu itu si Indra sama temen gue yang lain yang sekamar ini ngampiri gue dulu nih, nggak langsung pulang ke asrama gitu. Kita duduk-duduk dulu sambil minum-minum dulu karena kehausan gitu, dan ngajakin naik ke lantai paling atas, ke rooftop gitu lah pokoknya. Lalu di atas itu kita langsung ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ngelihat suasana ya apa jalan raya gitu kan, sambil ngadem juga gitu. Dan ketika udah kelar kayak gitu, temen gue yang tiga ini dia duluan tuh balik ke asrama karena udah mau hampir sore gitu kan, mau mandi, mau siap-siap sholat dan lain-lain gitu kan. Tinggal gue sama si Indra tuh. Dan waktu itu kondisinya si Indra udah ngelepasin area atasnya, jadi sama kayak gue gini nih. Dan ya you know lah, ya gue sih sebenarnya dalam hati gue tuh deg-degan banget ngelihat keadaan kayak gitu. Cuman ya gue nggak mungkin lah ngajakin, apalagi ngelakuin yang hal yang sama gitu di malam hari itu seperti yang kita lakuin. Apalagi itu kondisinya kan di atas ya, di rooftop gitu. Jadi itu sangat tidak secure buat kita ngelakuin sesuatu di sana. Dan juga gue nggak terlalu kayak mimpi gitu. Soalnya waktu malam hari itu aja kejadian itu kan mungkin kejadian yang apa sih ya namanya ya, yang gak disengaja gitu. Bukan berarti setelah kejadian itu si Indra jadi pengen sama gue dan pengen pacaran sama gue gitu. Bukan berarti kayak gitu. Jadi intinya tuh gue nya yang kebaperan guys. Apalagi gue dihadapin kondisi kayak gitu. Singkat cerita kita ngobrol, kita seru-seruan bareng tuh sama dia gitu kan. Dan karena waktu semakin sore ya, semakin menjelang maghrib, jadi akhirnya kita pun juga putusin buat ke asrama. Kondisi rooftop itu kan tinggi banget guys, jadi ada 3 lantai dan ada beberapa anak tangga yang beberapa diantaranya itu tertutup kalau kita lewat menuju ke bawah. Nah, ketika kita menuju turun ke bawah itu, di sanalah sesuatu hal yang gak diduga-duga terjadi. Gak tahu kenapa ini jujur li gue sampai gak habis pikir aja gitu loh guys. Kan kita turun tuh dari atas ke bawah lewat tangga gitu kan. Dan itu waktu itu kondisinya gue yang paling depan turunnya dan si Indra di belakang gue. Ya udah tuh turun. Ketika mendekati ke lantai kedua nih, yang kata gue tadi yang agak gak kelihatan apa-apa kalau udah nyampe di pojokannya gitu. Tiba-tiba si Indra malah nyahut dari belakang. Shh, bilang kayak gitu. Shh. Dan gue kan kaget, gue langsung menoleh. Tiba-tiba ketika gue menoleh, tangannya dia ini lagi menggenggam bagian tengahnya, lagi digini-gini gitu. Maksudnya apa gitu ya? Gue kan bingung gitu. Terus dia malah turun menghampiri gue, dan sekarang kondisinya dia di depan gue dan dia mojok di tempat pojokan itu. Dia berdiri nempel ke dinding sambil tangannya ini tetap ya ke titik tengahnya itu. Dan gue ngelihatnya, aduh, gue jadi ini anak ngapain sih gitu, kayak gitu-gitu kan. Apa dia mencoba emang merayu-rayu gue itu, ngapa ngajakin gue gitu kan. Gue nggak ngerti, gue nggak paham gitu. Sampai pada akhirnya dia cuman senyum aja. Dan gue mikirnya sih cuman bercanda deh, kayaknya dia bercanda deh gitu kan. Tapi kok kayak terus-terusan aja gitu. Dia kayak seolah-olah tuh kayak mancing-mancing gue gitu loh guys. Dan gue kan waktu itu kondisinya tahu sendiri, gue udah baper, gue udah pengen lagi digituin pula sama dia. Ya di otak gue tuh yang ada, apa jangan-jangan dia ngajakin lagi, tapi masa iya tempat kayak gini gitu kan, apalagi ini udah sore gitu. Dan pada akhirnya ketika dia lagi meraih area tengahnya itu kan masih dalam keadaan di luar kolornya ya. Dan gongnya itu adalah ketika dia tangannya dia masukin, dan setelah dimasukin lalu dikeluarin lah nya ke depan, ke hadapan gue. Di sanalah gue baru paham kalau mungkin ternyata dia lagi pengen digituin lagi sama gue sore hari itu. Dia udah nunjukin si Yuninya, jujur li waktu itu gue langsung kepengen. Walaupun gue kayak ragu untuk ngelakuinnya di tempat kayak gitu. Cuman gue mendekat,
Dan gue bisik-bisik sama dia, Dra, Pak, ini sini gitu kan. Udah tenang aja sih, bentar doang sebelum mandi katanya. Tapi takut ketahuan gitu loh. Dan gak akan nanti gue yang jagain. Yuk katanya. Pengen nih katanya gitu. Lu mah, gue bilang kayak gitu kan ya. Ayolah sebentar doang. Ayo cepet nih katanya. Buru-buru aja, gak apa-apa. Ya gue ketika udah diajakin dan dipaksa kayak gitu, ya gue nggak mungkin menolak lah, karena gue juga lagi pengen sebenarnya setelah kejadian waktu malam itu kan. Apalagi ini jarang-jarang dia ngajakin duluan kayak gini. Setelah kejadian waktu itu aja ke yang kejadian ini tuh hampir lama gitu waktunya. Ya udah tuh akhirnya gue mendekat dan gue mulai jongkok. Kan dia berdiri kondisinya, dia hanya nurunin sedikit aja kolornya. Dan oh my god, tahu sendiri kan dia habis main futsal, basah dong dalemannya, kolornya. Dan plus ketika gue mendekat tuh gue coba ngerasain aroma hutannya itu. Oh my god, itu aroma bener-bener campur aduk ya. Udah bener-bener wanginya wangi banget gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, karena gue suka, karena gue emang lagi naik juga, lagi pengen juga. Akhirnya gue pun mulai pelan-pelan ngelakuin yang namanya karaoke. Kondisinya waktu itu gue setengah jongkok sih, dan dia berdiri, dan ya udah tuh gue lanjut karaoke. Dan waktu itu karena gue pun juga mengenakan kolor dan kaos biasa ya, tak terasa juga ya gue bangkit ketika gue ngelakuin karaoke itu. Deg-degan juga ada, dan gue juga make sure terus ke dia buat perhatiin sekitar, takutnya ada orang lewat atau ada siapa yang naik ke atas kan ya, karena itu bakalan bakal jadi berabe kalau sampai ada yang tahu. Ya udah tuh gue karaoke, gue bener-bener ngerasain banget setiap sentimeter si Joninya gitu. Si Joni yang waktu itu bener-bener keras. Gue pun gak habis pikir, habis olahraga kok malah bangkit sebangkit-bangkitnya kayak gini gitu. Ya udah tuh dia keenakan, gue karaoke, dan gue juga enak banget ngelakuinnya gitu. Apalagi waktu itu kondisinya dia kan memang udah dalam keadaan terbuka kayak gini. Jadi ketika dia diturunin tuh kan dia udah seperti pool gap, dan itu membuat suasana makin dan makin. Mungkin dia lagi pengen banget kali ya guys waktu sore hari itu. Ketika gue beberapa kali ngelakuin karaoke, gue pelan-pelan, gue ngelakuin gerakan yang cepet juga gitu kan dengan gerakan karaoke gue. Tiba-tiba dia tuh kayak ngasih kode kalau dia itu bakal segera kayak mau tumpah gitu. Aduh, padahal gue belum nih gitu, padahal gue belum puas, tapi dia udah duluan. Ya udah deh, daripada nanti kelamaan juga takutnya ada orang gitu ya, apalagi udah mau maghrib banget, takutnya nanti kita dicariin karena biasanya suka di absen gitu. Ya udah tuh akhirnya gue nggak apa-apa deh kalau dia mau tumpah. Dan setelah beberapa saat gue karaoke, dia akhirnya menumpahkannya. Dan gila, itu banyak banget. Dan lagi-lagi di sini dia tumpahnya. Dan gue lagi-lagi kedua kalinya ngerasain itunya dia, dan itu rasanya aduh enak sih, vitamin buat gue gitu. Ya udah tuh setelah kelar ya, karena harus buru-buru ke asrama, harus buru-buru mandi juga. Ya udah kita akhirnya turun tuh menuju ke asrama, dan untungnya sekitar juga masih aman. Dan waktu itu kita ya seperti biasa jalan bareng berdua kayak nggak ada apa-apa gitu, padahal habis gue karaoke tuh si Indra. Kita pun jalan menuju ke kamar, dan pas tiba di kamar ternyata teman-teman gue yang lain sudah dalam keadaan beres mandi gitu, tinggal kita berdua nih yang belum mandi gitu. Waktu itu gue sih belum langsung ke kamar mandi ya, belum mau ke kamar mandi. Gue duduk dulu di atas kasur gue gitu kan, ngelihat mereka semua yang lagi pada siap-siap mau sholat maghrib. Nah si Indra ini candain gue guys, kan kondisi dia itu mau mandi dalam keadaan hanya mengenakan handuk doang. Emang seperti itu kebiasaannya. Ketika gue lagi melongo di atas kasur gue, melihat teman-teman gue yang lainnya udah mandi gitu kan, dia malah ngelemparin gue dengan daleman yang tadi habis dipakai main futsal yang basah itu, dan langsung kena muka gue dong.
Itulah emang gilanya si Indra guys, bercandaannya itu selalu bikin gue baper gitu, apalagi yang dia lempar itu dalaman yang tadi dia pakai olahraga, yang tadi habis gue kena dikit mencoba aromanya ketika gue karaoke gitu, dan dia langsung bilang ayo buru mandi, malah melongo katanya. Terus ketika itu kan kondisi dalamannya kan udah kena muka dan udah gue bawa gini gitu kan, terus sesekali gue langsung gini, gue coba lah gitu rasanya, oh my god. Dan untungnya teman-teman yang lain nggak ngelihat sih waktu gue nyoba ngerasain itu, karena kalau sampai ngelihat bahaya gitu kan. Cuman setelah kayak gitu gue langsung pura-pura ih apaan ini kotor bau gitu kan, padahal sih gue suka, padahal gue sih doyan gitu. Udah tuh buang aja katanya, teman-teman gue yang lain bilang kayak gitu kan. Iya buang aja tuh, ngapain tuh katanya, kebiasaan si Indra katanya. Emang di antara kita tuh si Indra yang paling apa ya, paling asik gitu, makanya gue beruntung sekali ngedapetin dia pertama kali gitu. Dan dia adalah orang yang berhasil 2 kali gue karaoke waktu itu. Dan ketika sore hari itu ya karena udah harus buru-buru makan, jadi ya udah akhirnya gue pun nyusul si Indra mandi tuh, dengan kondisi yang setelah happy tadi main singkat seperti itu, yang sesingkat-singkatnya sehabis futsal. Oh my god guys, bener-bener ya pengalaman kali ini gue di asrama ini, aduh, bikin gue jadi makin apa ya, semangat dan betah gitu sejak gue sama si Indra ngelakuin itu. Karena ya sebagai cowok pelangi gue nggak bisa bohongin diri ya, karena gue mudah baper, apalagi temen gue yang 3 juga ada yang ganteng, gue juga pengen, jadi semuanya pengen aja udah terus gitu ya. Namanya cowok pelangi kayak gitu kan, nggak bisa nggak pengen kalau ngelihat cowok, termasuk gue waktu itu. Oke guys, gimana cerita singkat gue kali ini? Kalian tumpah, semoga tumpah ya guys, karena ya ini emang real yang gue alamin. Jadi segini adanya ceritanya, gak dibuat-buat, gak dilebih-lebihin. Jadi nantiin lagi cerita gue berikutnya, karena masih banyak tentang keseruan cerita gue selama di asrama, baik sama si Indra maupun sama cowok-cowok yang lain yang nanti bakal gue share ke depannya. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalain tombol loncengnya ya, biar gue semangat bikin konten tiap hari buat kalian semua tentunya. Sahabat setia Kintan EHD yang selalu menantikan setiap harinya pengalaman pribadi gue. Oke? Ya udah kalau kayak gitu gue cabut dulu. Thank you for watching and see you next time.